udah 3 hari. Saya tidur sama teman saya dan saya mendengar suara itu, orang tertawa gitu, Bu. Yang paling bisa kita bersihkan itu yang ada satu, namanya terowongan Juliana di atas Pangandaran. Kan saya ditandain ini sama jarum ini, di 7 jarum di kesini-sini kan ini. Katanya buat nangkepnya, katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih sudah klik konten video dari Kalandra Konten. Semoga teman-teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, sekarang saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya nih, namanya Anugrah Septian. Perkenalkan ya. Gimana kabarnya, An? Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah, puji syukur, sedang sehat. Kita ada satu proyek, yaitu proyek untuk menelusuri salah satu lokasi syuting dari film terbaru Joko Anwar, yaitu Siksa Kubur, yang tayang tanggal 11 April. Ya dulunya katanya kan si itu kan ya orang lapangannya ya kan ya disuruh nyari tempat itu kan goa. Katanya ada yang mau syuting. Saya kira itu dulu itu sekedar syuting YouTuber atau apa ya. Ternyata kan itu kan film besar kan. Oh ya. Udah disurvei berapa kali itu teh. Terus ketika bikin perizinan baru saya ketemu sama Pak siapa itu, Pak Eko-nya itu, yang orang lapangannya itu. Yang dirubah itu, yang gerdu kan itu di gardu apa ya, yang di dalam itu, yang itu ditutup, terus dicat lagi, dicat ulang supaya kesannya seperti goa lah gitu, seperti itu. Nah, An tahu kan, kalau di Kalipucang itu kan tidak cuma terowongan Juliana aja, tapi ada setidaknya tuh ada 3 terowongan, ada 1 jembatan. Bahkan kemarin kita baru tahu kalau di sana itu ada gua juga ya. Oh iya, benar. Ada gua dan juga satu lagi tuh ada kayak saluran air, tapi dia di bawah. Kayak gorong-gorong gitu. Gua tuh bukan sekedar gua natural alam, bukan ya, tapi gua yang ya buatan kayaknya buatan Belanda ya. Sama juga gorong-gorong di bawah tanah ya. Bukan di bawah tanah, dia ada di bawah rel kereta api. Di bawah jalur tanggul kereta tuh ada gorong-gorong kayak bangunan Belanda gitu ya. Betul itu. Jadi di sini tuh kayaknya nggak cuma wisata horor aja nih. Ya, tapi penasaran nih soal wisata horor. Kira-kira kalau menurut An sendiri, kenapa sampai Joko Anwar itu memilih terowongan Juliana dibanding Wilhelmina ataupun terowongan Hendrik? Joko Anwar tuh kan tadi di awal seperti disebutin kalau dia tuh nyari lokasi syuting nggak yang kaleng-kaleng ya. Menurut saya tuh dia kayaknya tahu kalau itu tuh horor banget deh kayak terowongan itu. Energinya tuh beda banget sama terowongan yang 3 itu, di antara yang Wilhelmina sama yang Hendrik. Kalau terowongan yang Hendrik yang pertama itu udah difungsikan sebagai akses masyarakat tuh, antar penghubung antar desa, ya kan, bener kan ya? Betul. Nah, kalau yang terowongan paling panjang se-Indonesia pada zamannya tuh terowongan Wilhelmina itu juga sering juga dipakai buat event-event kayak event-event motor trail atau beberapa kayak event sekolahan, jelajah alam gitu ya, betul ya Al ya. Nah, di tengah-tengah terowongan itu tuh ada satu lagi terowongan namanya terowongan Bengkok alias terowongan Juliana itu jarang, betul, jarang dilintasiin banget. Waktu sana juga energinya beda banget sih. Betul. Dan selain dari itu, karena aku tinggal di lingkungan sana, ini kalau ibaratnya omongan bapak-bapak ronda mah ya, memang terowongan Juliana itu yang paling banyak mitosnya. Kalau pengalaman mistis itu pernah dulu di terowongan Juliana itu, di terowongan Bengkok ya, orang Banjar. Pertamanya kan dia itu bilangnya mimpi, katanya di situ ada awi petuk katanya. Kalau Ada awi petuk, katanya awi yang bambu yang ini kan, yang bercabang seperti itu. Katanya kalau nyari awi petuk itu nggak di kebun bambu katanya, jadi di tempat-tempat mistis kayak gitu katanya, seperti itu.
Terus saya nganter lah ke situ, malahan saya ditandain ini sama jarum ini, di 7 jarum di kesini-sini kan ini 7 jarum katanya buat nangkepnya, katanya seperti itu. Tapi pas ke situ itu awi petuknya nggak dapat, Pak. Jadi yang dapat itu malahan buli-bulinya. Buli-buli itu sejenis kendi kecil itu. Malahan ada gambar naganya itu di kendinya itu. Dan namanya itu nemu di situ. Iya, malah itu jalan sendiri, Pak. Malah si tanah yang kelewatannya itu ngembut lah gitu, ngembut ke atas gitu. Malahan itu saya sendiri yang itunya, yang nangkapnya gitu, yang nangkapnya itu. Pas saya tangkap, malahan yang orang Banjar itu entah itu dia emang mediatornya sama orang-orang gaib, dia itu langsung kesurupan. Katanya dia memberitahu namanya itu katanya si Sona. Jelemahan dari naga katanya. Bilangnya seperti itu. Mungkin. Malahan bilang, dia nangis, Pak. Nangis kalau saya mau dibawa katanya. Istri saya bawa. Teruslah ditepaklah itu teman saya sama yang orang Banjar itu. Ambil sama kamu katanya. Dia berangkat ke situ ke ujung terowongannya itu, pulang-pulangnya bawa itu yang kendi yang satu lagi, cuman polos yang satunya lagi itu. Seperti itu, Pak. Kalau pengalaman pertama kali masuk terowongan Juliana, jadi sebelum samaan ini aku sempat survei dulu, ada videonya sebelum video ini ya. Itu sama kameramen namanya Niko. Memang waktu itu, memang kemarin itu masih dalam bulan puasa ya. Yang katanya kan kalau bulan puasa kan setan diikat. Tapi kemarin pas masuk ke terowongan Juliana, suasananya itu benar-benar kalau bahasa Sundanya itu keeng atau sunyi. Dan ditambah sedikit ada apa ya, serem-seremnya itu karena memang mungkin di sana benar-benar rumputnya itu lagi bagus-bagusnya ya, lagi lebat banget, udah tinggi-tinggi. Kalau di filmnya kan udah bersih ya dan masa kemarau. Dan yang aku rasain ketika ada di videonya, di depan, baru di depan mulut terowongan Juliana itu, yang dari arah selatan tapi ya, kemarin kan Aan masuk dari arah utaranya atau dari arah yang Cikacepitnya. Yang dari arah selatannya itu, aku ngerasanya tuh kayak ada yang ngeliatin gitu An. Tapi itu yang ada di videonya itu si Pak RW itu nunjuk-nunjuk pohon kiara kalau nggak salah. Oh, nah, yang di atas ya? Iya, yang di atas. Nah itu aku kayak ada yang ngeliatin di situ, dan situasi tiba-tiba tuh kayak, aduh, kayak nggak enak gitu loh. Merinding, bulu kuduk merinding sih nggak, tapi perasaan kayak nggak enak. Dan kita kan sering ya, kalau misalnya kita lagi ngapain, terus ada yang ngeliatin, kita tuh kayak ngerasa diperhatiin aja. Nah aku ngerasain kayak gitu. Tapi pas masuk ke dalam, justru di sana cuma nggak nyamannya karena lembab aja sih. Tapi kalau dalam tuh lebih enak, lebih adem. Karena mungkin pasirnya dan pasirnya kan apa, si tanahnya itu kan udah ditutupin pasir, lebih rapih gitu kan. Jadi menurut saya kalau kesan mistisnya nggak terlalu, tapi waktu di luar, waktu mau masuk aja sih yang aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Kalau kamu gimana? Hampir sama kayak pas mau masuk tuh ya ke pintu ke mulut terowongan si Juliana, juga ngerasa kayak energinya tuh bukan lebih keserem ya, cuman kayak enggak sih, enggak ngancem juga, enggak kayak nge-push kayak kita tuh terancam, enggak juga, cuman kayak dominan aja gitu, kuat. Terus kayak banyak tadi juga benar apa kata kamu Al, ada yang ngerasa kayak dimeratin kita gitu, memantau kita dari kejauhan gitu. Tapi berhubung kita sama Kuncen ya, kalau saya pribadi sih ngerasa aman-aman aja ya, walaupun ya mungkin namanya juga perlindungan tuh kan datang dari Tuhan, cuman karena didampingi aja. Cuman kalau ya, cuman kalau emang ngerasa energi emang ada aja sih, ada kayak dari posisi yang di atas tuh, sudut sebelah atas ada tuh, saya ngerasa kayak ada yang merhatiin aja gitu. Berarti benar sama ya. Kalau pas masuk sih kesannya beda banget ya. Kalau sih ngerasa beda banget, lebih tenang aja, terlebih juga banyak angin sih. Jadi terowongannya itu adem aja, kayak ada angin, kayak di AC gitu, kayak kena AC gitu kalau buat saya sih kayak. Tapi sempat nyadar nggak, kayak waktu itu kayak nggak tahu, mungkin memang sebenaran angin atau apa, tapi kayak waktu aku ngerekam tuh, waktu yang mau pulang itu tiba-tiba ada angin dari belakang yang kayak cuma apa ya, kayak hujan lewat gitu. Kalau tahu hujan lewat ya, kayak hujan lewat yang cuma bes, udah segitu aja.
kayak ada yang lewat gitu, terus ih apa ini? Aku langsung bilang kayak gitu waktu itu Anginnya sama tuh Iko. agak beda, anginnya tuh agak beda ya, momentumnya itu di situ tuh. Ada satu momentum di mana yang beda. Ini mungkin karena siang ya, kita nggak tahu kalau malam ya. Kan banyak tuh teman-teman juga para konten kreator yang suka explore malam tuh. Mungkin nanti bisa saling adu referensi atau argumen kali ya soal itu. Dan yang Pak RW bilang juga kan terowongan itu juga ya itu karena mungkin Mas Joko Anwar juga ambil lokasi syuting di itu tuh mungkin karena mistisnya itu yang dominan. Karena kan Pak RW bilang itu sering dipakai buat pesugihan juga. Terus sering ada kayak beberapa ornamen apa ya, kayak perintilan-perintilan gitu kan, perintilan-perintilannya emang sengaja nyari pusaka di situ gitu kan. Kalau bahkan Kucenya juga nyerita suka denger aja gemuruh langkah kaki VOC. Dan katanya di sana juga katanya ya ada sosok harimau, tapi aku karena nggak bisa lihat dan nggak diiniin, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Gak coba dibuka ya mata batinnya. Kalau aku sih sebenarnya tim yang nggak terlalu percaya tapi nggak mau ngebuktiin. Ya nggak usah lah, nggak usah. Kita mungkin segmennya beda ya. Ya seperti itu. Aku lebih suka sejarah. Iya, ilmu kami nggak sejauh itu. Ya betul sekali ya. Kita lebih suka ke sejarahnya sih. Yang pribadi dulu waktu masih kecil pernah pengen tahu juga sih. Oh masih muda lah. Masih muda, bukan kecil, masih muda, pengen tahu apakah benar gitu ada mistis-mistis seperti itu, apakah ada ilmu-ilmu seperti gitu. Saya penasaran. Nyari ilmu. Pengen nyari ilmu itu. Puasa dulu saya temuin kuncinya kan kebetulan paman sendiri ya. Cuman sekarang udah meninggal ya dulu. Puasa 3 hari. Saya tidur sama teman saya dan saya mendengar suara itu. Kalau melihat penampakan sih enggak, cuman mendengar suara orang tertawa gitu, Bu. Orang tertawa. Dan yang perempuan. Laki-laki. Dari suaranya sih laki-laki. Dan kayaknya sih gede banget tuh badannya karena tertawanya juga besar menggema gitu. Nah itu posisinya di mana, di dalamnya? Di atasnya. Dulu itu ada saung di situ, di atas terowongannya itu. Itu emang sengaja dibuat apa? Sengaja dibuat itu, emang sengaja dibuat kan dulu itu banyak tamu juga yang ke situ. Yang anehnya lagi teman saya itu kayak yang kena sirop, teman saya itu tidur malah saya bangunin berdiriin juga nggak bangun-bangun. Gitu. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, dia malah tidur terus gitu. Jadi setiap saya pejamkan mata, suara itu datang, ketawa. Tapi saya misalkan buka mata, diam. Jadi seperti itu. Apakah saya juga bingung apakah itu halusinasi atau gimana gitu, ilusi atau gimana, saya juga bingung. Masalahnya ketika saya menjamkan mata, suara itu muncul. Tapi ketika buka mata, nggak ada gitu. Setahu Pak RW kalau terowongan Juliana itu apa gitu? Terowongan apa dan kayak gimana ceritanya? Dulunya itu ya, kalau cerita ini katanya ya Pak ya, katanya itu Pak itu kan bengkok. Bengkoknya itu kan katanya dulu itu ada kawahnya katanya gitu. Iya ada kawah katanya. Jadi dibengkokin. Jadi kalau ini kan dibangunnya itu tahun sekitar ya, kalau nggak salah, kalau nggak 1911 atau 1914. Tapi baru aktif digunakan itu tahun 1921 kalau nggak 22. Jadi sempat vakum gitu. Mungkin kayak kalau zaman sekarang mungkin kayak uji kelayakan kali ya, makanya belum apa karena ada sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya sejauh penelusuranku di internet itu dulu itu memang sempat terhenti karena katanya ya pernah sempat dihentikan kayak gitu kan. Tapi aku nggak menemukan literatur yang valid yang langsung dari Belanda gitu atau kayak gimana. Tapi ada beberapa yang menuliskan kayak kalau dulu tuh memang di situ banyak yang meninggal. Ceritanya ada nih salah satu cerita yang dapat dari internet itu. Dia itu entah neneknya entah buyutnya dulu itu neneknya itu adalah juru masak dari para company ini, para company ini. Tapi dia sendiri yang nggak meninggal. Yang lainnya, yang katanya pribumi ini, yang mereka sedang mengerjakan itu dan diajak untuk melihat ke situ, katanya pada dibunuh. Katanya nih ya, saya tidak mengklaim itu benar atau salah, tapi ini cerita tulisan dari online. Koreksi mungkin kalau ada yang tahu sejarah yang sebenarnya ya. Tapi yang juru masak ini nggak dibunuh gitulah ya. Dan hidup gitu kan ya semasa itu karena memang bagian juru masaknya.
terhenti entah di tahun berapa, tapi baru diaktifkan tahun 1921, kalau enggak 22, koreksi if I'm wrong. Nah, setelah itu berjalan dipakai di masa-masa penjajahan Belanda, terus Jepang, terus masuk ke masa kemerdekaan, sampai berhenti di tahun 1982. Ngebangun jalur kereta api dari trek Banjar Patroman sampai jalur Cijulang ini tuh sebuah kebanggaan kayaknya ya, karena memang secara kontur juga ya. Kalau kalian tahu teman-teman, ini tuh banyak lewatin banyak lembah. Mungkin kalian kalau sekedar jalur dulu kan, kalau setahu saya kereta api dulu kan awalnya tuh dari Jakarta kita ke Sukabumi dulu, terus baru belok di Cipatat tuh masuk ke Padalarang. Nah itu kan treknya susah, akhirnya dibuat tuh rute yang lebih gampang lewat Sasak-Saat, lewat Purwakarta, terus ke Cikampek. Nah itu aja kan itu sebuah PR kan. Nah apalagi ini tuh kenapa? Itu kan dulu kalau Jakarta penghubung antar kota besar kan, Jakarta dan Bandung. Lah ini cuma Pangandaran ke Banjar sih, kenapa kok sampai dibangun segitunya gitu, yang lewatin berkali-kali lembah, jurang, terus gunung ya, batu-batu, dan dibuat terowongan banyak kan, dari mulai Banjar tuh ada 4 berarti. Terowongan apa tuh di Banjar, saya lupa, Hendrik ya? Apa sih? Philips, oh ya Philips, Hendrik, Juliana dan William. Wilhelmina, sorry. Nah, itu juga nama-namanya tuh kan nama-nama tokoh-tokoh besar gitu. Keluar, iya betul. Sampai segitunya banget dinamain nama-nama mereka gitu kan, berarti kayaknya ada sesuatu yang memang sebuah kehormatan kayaknya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu sih, soalnya dari terowongan-terowongan yang pernah aku dengar kayak terowongan Ijo, terowongan Sasak-Saat dan yang lain-lain, ini memang beda sendiri namanya. Kayak dihususkan pakai nama-nama kerajaan Belanda. Kayak dipersembahkan gitu ya, represent gitu ya. Oh, betul, malahan itu kan Ratu Wilhelmina, Juliana, Philip dan Hendrik. Itu kurang apa lagi gitu. Gak nama kayak terowongan di Jembatan tuh ijo gitu kan, terowongan ijo tuh yang di Kebumen gitu kan. Iya seperti itu. Padahal yang penamaannya tuh nggak ya sesuai lokasinya gitu. Nggak seistimewa itu. Ya berarti memang terowongan ini sangat spesial, dan dulu memang spesial pada masa aktifnya sempat menjadi terowongan terpanjang di Indonesia. Kalau sekarang yang aktif itu masih Sasak-Saat ya, yang terpanjang 950 meter, sementara terowongan Wilhelmina itu 1,114 meter, saya ingatku segitu ya. Nah sementara yang Juliana itu 127 meter. Pendek tapi justru nggak kelihatan ujungnya. Bener, pendek gak kan ujungnya, unik, bengkok lagi. Setahu saya ya, yang bengkok itu yang pernah kayak kita mau dari Kertosono ke arah Malang kan, kita ngelewatin tuh satu terowongan sebelum di titik Kediri apa di Blitar, saya lupa tuh, yang ada bendungan, yang ada waduk, saya lupa. Kalian bisa komen deh. Itu kan terowongannya belok. Itu emang nikung, cuma nikung di awal-awal aja. Awalnya nikung, ujungnya juga nikung. Terowongan apa sih yang daerah Blitar tuh? Bendungan apa saya lupa deh. Pokoknya di antara Blitar Kediri kayak gitu. Atau Malang, lupa. Pernah dengar ya? Komen aja saya lupa terowongannya. Cuman kalau yang Juliana ini alias bengkok emang cuma berapa meter ya, dan dia bengkok aja gitu. Tapi nikungnya tuh nggak nikung banget ya, cuman ya kayak bentuk bulan sabit kali ya, kayak gitu ya. Kalau ceritanya kenapa bengkok, kalau beberapa dari penuturan warga itu dulu katanya di situ ada kawah. Tapi ada yang bilang juga kalau di situ ada sumber mineral. Katanya mungkin bumi atau apa, saya nggak tahu. Tapi ada beberapa di tulisan-tulisan di media online itu seperti itu ceritanya. Bukan sekedar dibengkokin ya. Ya betul sekali. Saya pikir gini, karena kepentingan trek memang sengaja dibuat bengkok. Saya pikir untuk safety atau memang bedah bobok gunungnya emang harus dibengkokin. Saya pikir gitu. Ternyata banyak tadi ya asumsi yang mungkin ada sumber mineral atau apapun itu. Betul, dan di sini sangat indah sekali karena setelah keluar dari terowongan Wilhelmina, kamu akan lihat lembah yang keren dan juga ada laut dari Pangandaran. Seperti itu. Iya sih, sebenarnya ya udah banyak sih para konten juga ya, yang para YouTuber juga yang konten itu udah banyak banget. Makanya itu juga yang buat saya tuh dari dulu, ini aja para konten kreator jauh-jauh datang ke situ. Lah saya orang situ kok saya nggak tahu apa-apa kan, kayak kesannya. Nah, kalau satu lokasi lagi nih An, kan kita nggak cuma ke terowongan Juliana ya, tapi kita ke satu lokasi lagi yang ada di daerah Banjar, Cisaga, Ciamis gitulah ya, yaitu di PTPN Batu Lawang yang pusatnya ini. Karena PTPN itu ada 2 kalau di sini. 3 malahan sama yang di Kubang Kangkung kalau nggak salah. Oh itu PTPN juga ya? Batu Lawang. Oh serius? Ya, kalau nggak salah aku sempat baca sekilas. Oke. Dan lokasinya juga serem juga sana. Besok boleh, mungkin lusa atau kapan-kapan ke sana deh. Ya nanti kapan-kapan kalau ke Purwokerto, ke Sidarja bisa lah gitu. Nah, kita
pengen denger ceritanya dari An. Waktu itu kan kita ke PTPN tuh. Kalau menurut kamu di sana gimana kesannya An? Serem sih ya. Ya pertama dengan sana karena senang sunyi gitu, lebih keserem sih kalau buat saya. Energinya juga berasa, tapi emang kita cuma di kulitnya aja sih, di beberapa bangunan yang di depan. Karena kalau ke situ tuh ada beberapa banyak ada bangunan banyak lah ya. Ada ke rumah Belandanya, ada kantornya, ada gudangnya juga. Di awal kan kita ada portal tuh, di situ kan lebih ke kantor yang dipakai juga buat syuting, buat kayak apa pesantrennya ya. Pesantrennya. Terus pas kita maju dikit ke arah pergudangan itu ada jembatan tuh, 2 jembatan itu kalau di trailernya ada tuh tayangan lari anak-anak pada lari, ada mobil lewat. Terus juga pas gudangnya juga dipakai suasana kelas juga sih kalau buat di filmnya gitu di situ. Terus yang saya notice satu tempat sih saya lebih tertarik sama satu tempat di situ yang mana ada satu mobil truk lah jadul lah gitu, yang emang kayak garasi mungkin fungsinya ya, yang warna merah gitu. Itu kayak pengen deh ke arah situ, cuman di situ kayak apa ya, beda aja suasananya, lebih kayak dingin, gak mencekam sih, cuman kayak apa ya, ada hawa yang buat menarik saya buat ke situ gitu. Tapi serem juga. Yang ada cerobong asapnya itu? Itu kalau itu yang di sebelah itu. Nah itu dari situ tuh, dari sebelah cerobong asap kayak kan ada tuh satu ruangan yang banyak dipenuhi semak belukar tuh di situ. Cuman ada satu celah, saya ngerasa kayak ada yang merhatiin aja dari situ. Ada sosok yang memang diam-diam ngintip kita gitu. Karena di sana itu kan bangunan itu udah tumbuh pohon-pohon yang bukan kecil ya, itu pohon besar banget di dalam bangunan itu. Tapi ini dipilih sama Joko Anwar dan itu di sana rasanya benar-benar menurut aku lebih nggak nyaman dibanding di Juliana sih. Menurut aku ya. Sama sih. Rasanya kayak gitu. Apalagi ada nih satu bangunan yang di belakang itu, yang di sana kan ada plang gitu ya, ke Lemah Nendet ya, yang Batu Gajah itu ada bangunan di sana dan sampingnya itu sungai kecil lah kayak selokan tapi lumayan agak besar. Itu aku malah di sana yang ngerasain kayak ada yang ngelihatnya di situ. Dan yang lebih nyebelinnya lagi sih, kalau ini nyebelin banget ya, aneh, kita kalau setiap syuting pasti hujan ya kan, di Juliana hujan. Dan waktu itu di PTPN juga sama, padahal kesana kayaknya belum mendung-mendung banget lah ya. Iya, masih panas, masih biru, asli deh. Hujan. Dan itu ketika aku lagi ngebahas soal sosok yang ada di sana, itu soal ular besar. Iya. Itu tiba-tiba banget hujannya langsung deres. Iya. Dan ketika kita beres-beres, kenapa kita beres-beres? Karena memang di sana sengnya itu udah berlubang, takut alatnya tuh pada rusaknya. Kita beres-beres, udahlah kita udahan gitu kan. Hujannya berhenti. Asli itu hujannya berhenti. Itu tuh kita datang ke lokasi jam 3 sorean lah ya. Terus ya itu pas, kenapa bicara soal ular, karena kan di situ ada portal tuh, ada Pak Security juga tuh, Pak Security. Ya Bang, itu cerita di Pak Security kan. Soalnya aku pernah punya pengalaman yang sama dulu waktu aku lagi adalah sebuah tugas gitu. Ekspedisi. Ya, ke daerah Bandung sana. Ada sebuah situs purba itu. Aku mau ke sana sama teman-teman tapi nggak izin. Belum izin gitu maksudnya tuh, belum izin, belum apa, dan waktu itu nggak tahu tutup atau kayak gimana. Pas ke sana, pas kita nurunin kamera, tiba-tiba hujan. Deres banget itu, kita kaget, kenapa hujan? Terus ada sebuah kayak pendopo gitu. Tiba-tiba ada orang muncul nih. Merinding ya? Iya, orang muncul pakai baju biasa lah, pakai kemeja gitu. Ditanya, kamu ngapain kesini gitu kan? Udah izin atau belum? Kita mau ke situs ini gitu. Ada di atas gunung situsnya. Di atas gunung tapi batunya batu-batu laut, mungkin orang sana tahu ya. Tiba-tiba, yaudah kalian di sini kalau belum izin nggak boleh kesini. Kamu harus izin dulu, apalagi kamu bawa kamera gitu. Kayak gitu, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Sunda karena di daerah Bandung ya. Habis itu, oh yaudah, mohon maaf Pak, gitu kan. Yaudah kita izin pamit aja, karena kita juga kesini memang kepentingannya pengen tahu aja lokasi di sini. Tiba-tiba hujannya diberhentiin dengan cara apa? Dia kayak nggak tahu doa apa, tiba-tiba ke bawah ambil pasir dilempar, hujannya berhenti. Asli itu, asli. Karena aku kalau kayak lihat pawang hujan, aku kan pernah sering lihat pawang hujan juga ya, kalau di event-event gitu kan. Itu berhenti tapi bertahap gitu. Ini langsung kayak gitu, kayak langsung manjur gitu. Kemarin gak coba lempar pasir, padahal kemarin lempar pasir. Kan doanya nggak bisa. Nah kayak gitu.
Dan sama kemarin kejadian yang di PTPN juga seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak banget yang bisa diulik di sana, kayak yang mes itu, yang kata si penuturan si mbak-mbak itu, si teteh-teteh ya berarti ya. Rumah Belanda itu ya, rumah Belanda yang kayak pavilion itu ya. Ya betul, yang itu katanya di situ kan katanya noni Belanda. Dan juga yang pohon beringin yang samping jalan itu katanya di situ yang arwah-arwah gentayangan. Aku kemarin lupa konfirmasi, maksudnya adegan arwah gentayangan atau memang ada kayak gitu. Itu mungkin next lah. Semoga masih bisa kesana lagi, soalnya kemarin benar-benar buru-buru banget waktunya, mepet dan ya itu hujan. Oke, An, kalau menurut kamu nih An, kita balik lagi ke topik ya. Ini kan lagi ngomongin soal wisata horor. Kamu kan udah pernah nih rumah Pengalengan. Cerita dikit deh. Dia pernah rasanya di rumah Pengalengan tuh seperti apa? Di rumah Pengalengan tuh rasanya seperti apa? Jadi rumah pengabdi setan kan, rumah pengabdi setan. Kita tuh ada waktu itu teman-teman satu tempat kerjaan tuh pada main ke sana di rumah pengabdi setan, yaitu di daerah Pengalengan. Di situ tuh ternyata ya yang udah pernah mungkin gak bakal aneh ya, di sana kan di set segala macam, rumahnya emang rumah Belanda, rumah tua. Kayak rumah hantu lah kali ya. Iya kayak gitulah ya. Masih bangunan kayak gelondongan gitu juga. Masih lestari sih, mungkin ada beberapa yang direhab. Nah di situ tuh ada properti sih kayak manekin boneka yang diikat, ya manekin bernuansa horor lah, sampai juga ada sosok perempuan. Tapi ada juga beberapa di lantai 2 di kamarnya itu ada dekorasi ranjangnya, kursi goyangnya juga ada. Nemuin hal-hal yang aneh nggak gitu? Ada sih ya, kayak tiba-tiba ngerasa kayak ya kan. Di situ emang ada sumur tua, cuman udah ditutup sumur tuanya. Terus akhirnya dibuat sumur tua reklame buat kepentingan replika itu buat kepentingan syuting juga. Nah di situ tuh emang pas kita ke situ ada beberapa, bukan kuncen sih, lebih kayak pegawai yang memang kerja di situ ya. Maksudnya kayak apa sih, penjaga wisata di situ kan. Sempet kayak notice di deket sumur itu ada kayak sosok, cuman takutnya keliru lihat aja gitu. Ternyata si abang-abang penjaga tempat wisata tuh ngingetin kayak Mas itu nggak usah terus diperhatiin, nggak usah, memang juga aneh, emang itu yang Mas lihat emang beneran kok gitu. Mana sih? Iya, yaudah cukup tahu aja itu bukan replika, itu bukan manekin kok, yang itu mah gitu. Ya bener. Yang kayak sosok yang saya lihat sih kayak perempuan berantakan gitu, nggak karu-karuan muka wajahnya gitu, kayak gitu. Cuman kayak saya nggak bisa ngeliat terus terang, cuman kayak lagi apes aja kayak set. Terus yang temen ngeyakinin ya itu si abang penjaganya pakai apa memperjelas bahwa yang lu lihat tuh emang bener bro gitu aja sih gitu. Itu waktu yang di rumah Pengalengan gitu aja. Kalau bicara yang di Juliana, dan kita bicara dulu yang di ini kali ya, yang di PTPN, yang di rumah Belanda. Karena emang kita nggak sempat kesana, jadi nggak ngerasain aja sih. Cuma paling ke gudang-gudangnya itu, gudang bahan mentah mungkin ya, bahan setengah jadi dari pabrik kayu. Kalau yang ke Juliana itu, kalau bicara soal tempat wisata ya, bisa-bisa aja sih jadi tempat wisata Juliana juga. Cuman mungkin segmen tertentu ya, nggak semua orang bisa ke situ. Kurang ramah anak juga mungkin, Al. Dan kalau teman-teman yang mau berkunjung ke terowongan-terowongan yang ada di Kali Pucang ini, di Pangandaran, silahkan berkunjung, dan memang di situ sebenarnya aman. Tinggal mungkin izin aja ke beberapa warga setempat, ke pihak setempat, mungkin bisa ditemenin atau kayak gimana, itu nanti tinggal bilang aja ke warganya, karena mereka akan sangat welcome buat kepada kalian ya. Semoga ini juga nggak cuma jadi wisata horor buat kamu, tapi bisa juga buat wisata sejarah. Kan dari terowongan ini tuh treknya memang bagus banget ya. Lewat indah banget tuh. Ibaratnya tuh kayak dari zaman dulu kita tuh ya dijajah, masuk terowongan, akhirnya kita menemukan hal yang indah. Nah, sudah terowongan Wilhelmina itu kan kita ada tuh terhampar Samudra Hindia kan. Kelihatan banget tuh di situ. Pantainya, jembatannya, lembahnya, segala macamnya, itu detail semuanya ada. Itu sudah terowongan Juliana. Betul banget ya. Semoga kita berharap ini bisa direaktivasi lagi. Nggak tahu kapan ya. Semoga anak cucu menikmati ya. Susah ya. Tapi bisa lah, zaman dulu juga bisa. Masa sekarang nggak bisa? Isik, lebih canggih. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Di video selanjutnya. Semoga Allah berkehendak ya. Amin. Karena ini memang ya, karena ini kemarin juga nggak sengaja mendadak, karena aku ingat dia pengen ikut ke terowongan, makanya langsung dihubungi kayak gitu. Oke, terima kasih An ya. Sekali lagi An. Semoga ini videonya banyak yang nonton. Dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini.
biar channel Kalendra Konten semakin berkembang dan bisa bikin video-video yang lebih kreatif lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan bye.